Kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana Pak? Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Nah, bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tim Waktu, waktunya viral. Kali ini ada kabar mengejutkan bahwa resmi Pak Erick Thohir menyatakan akan keluar dari AFF dan pindah ke EAFF. Ada beberapa alasan dari Pak Erick Thohir berkaitan dengan itu, dan juga mengejutkannya lagi adalah STY siap kembali melatih timnas Indonesia jika timnas Indonesia keluar dari AFF dan pindah ke EAFF. Seperti apa videonya dan cuplikan penjelasannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim mancanegara lainnya, mempunyai performa tinggi dan disiplin. So both stay with us? Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Terungkap, inilah 3 alasan Erick Thohir mundur dari AFF dan pilih gabung EAFF. Semua publik juga setuju dengan 3 alasan Pak Erick Thohir ini. Mengejutkan, Shin Tae-yong bersedia jadi pelatih timnas U23 di ajang EAFF. Erick Thohir semakin gembira dikira Shin Tae-yong tidak mau jadi pelatih timnas Indonesia. Mengejutkan, Shin Tae-yong bersedia jadi pelatih timnas U23 di ajang EAFF. Erick Thohir semakin gembira dikira Shin Tae-yong tidak mau jadi pelatih timnas Indonesia. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memutuskan untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Keputusan ini muncul usai berbagai kejadian yang dinilai merugikan Indonesia, termasuk pemilihan pemain ke dalam tim gabungan AFF yang terkesan dipaksakan. Salah satunya adalah permintaan agar 2 pemain kunci, Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, bergabung ke dalam skuad ASEAN All Stars tanpa mempertimbangkan kondisi serta kepentingan timnas Indonesia sendiri. Bagi Erick, tindakan sepihak semacam itu menunjukkan bahwa AFF tidak lagi menghormati kedaulatan keputusan PSSI. Situasi ini menjadi puncak kekecewaan, yang membuatnya akhirnya mantap menarik diri dari segala aktivitas yang berkaitan dengan AFF. Termasuk salah satunya, keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen U23 AFF yang sedianya akan digelar pada pertengahan tahun. Kini, fokus utama PSSI akan tertuju pada penguatan kerjasama dan persiapan di level Asia Timur melalui EAFF, sebuah langkah baru untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan dihargai secara profesional. Menariknya, ada kabar terbaru yang cukup mengejutkan. Erick Thohir mengungkap bahwa pelatih Shin Tae-yong akan kembali dipercaya untuk menangani timnas U23 Indonesia di ajang EAFF mendatang. Meskipun saat ini Shin belum memiliki klub atau tim yang ia latih setelah masa baktinya bersama timnas senior selesai, ia tetap menjadi sosok yang dinilai ideal oleh PSSI untuk memimpin skuad muda Garuda di level Asia Timur. Menariknya, meskipun Shin Tae-yong baru saja diumumkan masuk ke dalam jajaran teknis KFA atau Federasi Sepak Bola Korea Selatan, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi keterlibatannya dengan Indonesia. Erick menegaskan bahwa secara aturan, tidak ada hambatan bagi Shin untuk melatih Indonesia kembali, apalagi di ajang yang lebih menantang seperti EAFF yang mempertemukan kekuatan-kekuatan besar Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa PSSI masih sangat yakin terhadap kapasitas dan komitmen Shin untuk sepak bola Indonesia. Selama dia belum pegang klub, dia masih bisa bantu Indonesia. Ujar Erick Thohir tentang Shin Tae-yong.
Kemudian, perombakan besar kembali dilakukan oleh PSSI demi memperkuat fondasi timnas kelompok usia. Setelah melalui evaluasi menyeluruh, diputuskan bahwa Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya berperan sebagai pendamping teknis di level senior, akan dipindahkan untuk menangani timnas Indonesia U20. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan, mengingat latar belakang Van den Burg yang kaya pengalaman di sepak bola Eropa dinilai cocok untuk membentuk mental dan kualitas para pemain muda Indonesia. Di sisi lain, kursi pelatih U20 yang sebelumnya diisi oleh Indra Syafri resmi dilepas. PSSI menilai perlu ada penyegaran demi menghadirkan ide-ide baru yang lebih relevan dengan perkembangan sepak bola modern. Meskipun kontribusi Indra selama ini tidak bisa dipandang sebelah mata, evaluasi objektif tetap menjadi dasar dari setiap keputusan yang diambil demi kemajuan timnas. Dengan formasi baru ini, harapannya timnas U20 bisa tampil lebih solid dan siap bersaing di kancah internasional. Kalau mau maju, kita harus berani ambil langkah besar dengan perombakan ini, Shin Tae-yong di timnas senior dan Gerald di timnas U20. Imbuarek, Shin Tae-yong dipilih karena dia bukan sosok asing di kancah sepak bola Asia. Ia dikenal sebagai pelatih yang punya nyali besar dan tidak ragu menghadapi lawan-lawan kuat. Pada gelaran AFF 2018, ia sukses mencuri perhatian ketika berhasil membawa tim asuhannya mengalahkan Jepang, salah satu raksasa sepak bola Asia yang sangat disegani. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa Shin bukan pelatih biasa, ia punya kemampuan membaca permainan dengan sangat tajam. Menariknya lagi, ketika menangani timnas Indonesia U23, Shin kembali menciptakan kejutan besar. Ia berhasil membawa skuad Garuda Muda menundukkan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23. Kemenangan tersebut membuat publik sepak bola Asia terguncang. Bahkan, kabarnya Presiden Korea Selatan sendiri sampai bereaksi keras karena negaranya harus menelan kekalahan dari pelatih yang notabene adalah warga negaranya sendiri. Namun bagi Shin, profesionalitas di atas segalanya. Ia tetap setia membela tim yang ia latih, meskipun harus berhadapan dengan negara asalnya. Lalu, setujukah kamu jika Shin Tae-yong jadi pelatih timnas U23 gantikan Gerald van den Burg? Jika kalian setuju dan cinta kepada Erick Thohir dan Shin Tae-yong, silakan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju dengan Shin Tae-yong jadi pelatih U23 di ajang AFF. Terungkap, inilah 3 alasan Erick Thohir mundur dari AFF dan pilih gabung AFF. Semua publik juga setuju dengan 3 alasan Pak Erick Thohir ini. Dalam waktu dekat, PSSI dijadwalkan akan secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan AFF dan beralih ke Federasi Asia Timur (EAFF). Rencana pengunduran diri ini akan dilakukan pada pertengahan Mei mendatang. Keputusan tersebut tentu saja memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, terutama dari internal AFF itu sendiri. Presiden AFF bersama beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap langkah Indonesia ini. Bagi mereka, kepergian Indonesia bukan hanya soal kehilangan satu anggota, tapi juga berdampak besar pada keberlangsungan kompetisi. Selama ini, Indonesia menjadi salah satu magnet utama dari sisi penonton, hak siar, hingga nilai sponsor. Kehadiran supporter fanatik dan pasar yang besar membuat Indonesia menjadi tulang punggung popularitas turnamen-turnamen AFF. Kini, dengan potensi hengkangnya Indonesia, masa depan AFF tampak goyah. Banyak yang khawatir, laga-laga akan sepi penonton, sponsor akan menarik diri, dan nilai jual kompetisi menurun drastis. Tanpa Indonesia, AFF menghadapi ancaman eksistensi yang sangat nyata. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal alasan kuat di balik keputusan Indonesia untuk angkat kaki dari AFF. Ada 3 peristiwa utama yang membekas dalam ingatannya dan membuatnya merasa bahwa Indonesia sudah saatnya mencari wadah kompetisi yang lebih sehat dan profesional. Pertama, adalah insiden cedera parah yang dialami Evan Dimas dalam final SEA Games beberapa tahun silam. Momen itu menjadi titik awal kekecewaan mendalam, karena sang pemain pilar harus menghadapi cedera parah akibat tackle keras yang luput dari perhatian wasit. Kedua, Erick juga menyoroti kejadian saat Marcelino Ferdinand mendapat perlakuan tak sportif di atas lapangan, kepalanya sengaja disundul bola oleh pemain Myanmar dalam sebuah pertandingan, namun nyaris tak ada konsekuensi yang jelas terhadap pelaku.
Yang ketiga, dan paling membuatnya geram, adalah tekanan dari pihak AFF yang disebut memaksa Indonesia untuk mengirimkan dua pemain andalannya, Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, ke turnamen regional, ASEAN All Star versus Manchester United. Padahal, kondisi dan kebutuhan tim belum tentu mendukung keikutsertaan mereka. Bagi Erik, permintaan semacam itu bukan hanya mengganggu profesionalitas, tapi juga memperlihatkan bahwa AFF tak punya empati terhadap pembangunan jangka panjang timnas Indonesia. Saya tidak bisa terus diam saat pemain kita jadi korban tanpa perlindungan, ujar Erick Thohir dalam wawancara terbarunya. Melihat semua itu, Erik mantap akan menarik diri dari AFF pada pertengahan Mei nanti dan memilih membawa Garuda terbang ke level lebih tinggi bersama EAFF. Di sisi lain, rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah AFF U23 yang sedianya digelar pada Juli mendatang juga akhirnya akan batal total. Keputusan ini bukan tanpa alasan, mengingat arah dan ambisi sepak bola Indonesia kini mulai melangkah ke level yang lebih tinggi. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menilai bahwa Indonesia sudah tidak lagi sepadan jika hanya berkutat di level Asia Tenggara. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tim U17 berhasil tampil di Piala Dunia U17, sebuah prestasi yang belum bisa diraih banyak negara ASEAN. Bahkan, skuad muda Garuda sempat mencatat kemenangan bergengsi atas Korea Selatan dengan skor 1-0 hasil yang membuktikan kualitas generasi penerus yang mumpuni. Untuk level senior, Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan ini belum usai, karena timnas juga diprediksi mampu mengalahkan Cina dan melanjutkan langkah ke ronde keempat. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia kini layak bersaing dengan negara-negara besar di kawasan Asia, bukan hanya menjadi penggembira di turnamen regional. Kita tidak lagi bermain hanya untuk Asia Tenggara, kita sedang mengejar panggung Asia yang lebih besar. Imbo Erik, lalu setujukah kamu dengan 3 alasan Erick Thohir tersebut untuk tinggalkan pertandingan AFF? Dan setujukah kamu Indonesia lawannya bukan level tim ASEAN namun tim sekelas Korea Selatan dan Jepang? Dan setujukah kamu jika masa jabatan Erick Thohir yang akan berakhir tahun 2027 diperpanjang lagi masa jabatannya? Jika iya silakan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju Indonesia keluar AFF dan gabung EAFF. Serta saya setuju kontrak Erick Thohir diperpanjang lagi setelah tahun 2026 mendatang. Salut, Kurnia Meiga berikan dukungan penuh kepada kiper muda timnas Indonesia. Meiga minta agar mereka mau banyak belajar dari kiper senior dan jangan takut salah. Timnas Indonesia menurunkan 3 penjaga gawang muda dalam ajang Piala AFF 2024. Ketiga kiper tersebut adalah Cahya Supriyadi, Daffa Fasha, dan Erlangga Setio, yang semuanya masih berusia di bawah 22 tahun. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan tim pelatih kepada para pemain muda untuk menjaga gawang Garuda di turnamen bergengsi tersebut. Keberanian timnas Indonesia mengandalkan kiper-kiper belia tentu menjadi tantangan tersendiri, baik bagi mereka secara individu maupun bagi tim secara keseluruhan. Meski masih dalam tahap perkembangan, mereka diharapkan mampu tampil dengan percaya diri dan menunjukkan potensi terbaiknya di level internasional. Legenda sepak bola Indonesia, Kurnia Meiga, turut memberikan perhatiannya terhadap ketiga kiper muda ini. Mantan penjaga gawang andalan timnas itu berpesan agar mereka terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Meiga menekankan pentingnya memiliki sikap terbuka dalam menerima ilmu baru, termasuk dengan tidak sungkan untuk bertanya kepada pemain yang lebih berpengalaman. Menurutnya, mentalitas belajar yang kuat akan sangat membantu dalam perjalanan panjang mereka sebagai pesepak bola profesional. Dari ketiga kiper yang dipanggil ke skuad Piala AFF 2024, 2 diantaranya telah mendapatkan kesempatan tampil. Cahya Supriyadi dipercaya tampil dalam 2 pertandingan, sementara Daffa Fasha juga sempat mendapatkan menit bermain. Sayangnya, hingga saat ini, Erlangga Setio belum diberikan kesempatan untuk merasakan atmosfer pertandingan. Meski begitu, pengalaman berada di turnamen internasional tetap menjadi bekal berharga bagi dirinya dalam mengasah kesiapan dan mental bertanding. Kepercayaan yang diberikan kepada para kiper muda ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi penjaga gawang di Indonesia.
Dengan jam terbang yang semakin bertambah dan bimbingan yang tepat, mereka berpeluang menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, mereka juga perlu memperkuat mental agar mampu tampil solid dalam berbagai situasi, terutama saat menghadapi tekanan di level kompetisi yang lebih tinggi. Bagi Cahya, Dava, dan Erlangga, perjalanan mereka baru saja dimulai. Kesempatan bermain di turnamen besar seperti Piala AFF harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menimba pengalaman. Jika terus bekerja keras dan menunjukkan perkembangan yang konsisten, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka kelak akan menjadi penerus kiper-kiper legendaris Indonesia. Terbongkar, Pratama Arhan ternyata masih dipantau terus oleh Suwon FC pasca pindah ke Liga Thailand. Apakah Suwon FC menyesal telah menyia-nyiakan Arhan dan akan membawanya kembali? Jeng Sungwon yang sebelumnya bermain bersama Pratama Arhan di Suwon FC, ternyata masih mengikuti perkembangan mantan rekannya tersebut. Meskipun kini mereka telah menempuh jalur berbeda, Jeng tetap memantau perjalanan karir Arhan, terutama setelah bek kiri timnas Indonesia itu bergabung dengan Bangkok United di Liga Thailand. Jeng sendiri sudah meninggalkan Suwon FC dan kini membela FC Seoul setelah resmi bergabung pada 17 Januari 2025. Sementara itu, Arhan lebih dulu meninggalkan klub Korea Selatan tersebut dan memulai petualangan barunya di Bangkok United sejak 7 Januari 2025. Meski tak lagi bermain dalam satu tim, keduanya masih menjaga komunikasi. Bahkan Jeng beberapa kali mengirim pesan kepada Arhan melalui media sosial. Bagi Arhan, kepindahannya ke Bangkok United menjadi awal baru yang lebih menjanjikan. Jika di Suwon FC ia kesulitan mendapatkan menit bermain, kini situasinya jauh lebih baik. Arhan mulai mendapatkan kepercayaan untuk tampil dalam berbagai ajang, termasuk Liga Thailand, Piala FA Thailand, dan AFC Champions League 2. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi dan sukses mencatatkan 2 assist. Bahkan, di Liga Thailand, bek kiri berusia 22 tahun itu sudah 2 pertandingan terakhir dipercaya turun sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Arhan, mengingat ia membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya, terutama demi membela timnas Indonesia di level internasional. Sementara itu, Jeng Sungwon juga menikmati awal yang positif bersama FC Seoul di K-League 1. Dalam 2 laga awal musim, gelandang serang asal Korea Selatan itu langsung menjadi bagian penting tim barunya. Ia dipercaya tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan dan sukses mencatatkan 1 assist. Baik Arhan maupun Jeng kini tengah menjalani tantangan baru di liga yang berbeda. Keduanya sama-sama berusaha memberikan yang terbaik bagi klub masing-masing dan terus berkembang sebagai pemain profesional. Meski sudah tidak lagi berbagi ruang ganti, mereka tetap saling mendukung dan menghargai perjalanan karir masing-masing. Kisah Arhan di Bangkok United baru saja dimulai, dan performa awalnya menunjukkan bahwa ia berada di jalur yang tepat. Dengan kesempatan bermain yang lebih banyak, ia berpeluang mengembangkan potensinya lebih jauh. Sementara itu, Jeng Sungwon juga membuktikan dirinya sebagai pemain yang bisa diandalkan di klub barunya. Keduanya kini berada di fase baru dalam karir mereka, tetapi hubungan baik yang terjalin tetap menjadi bukti bahwa persahabatan di dunia sepak bola bisa bertahan meski tak lagi bermain di tim yang sama. Alhamdulillah, Miliano Jonathans semangat gabung timnas Indonesia setelah tahu ada Patrick Kluivert. Dia yakin skuad merah putih semakin tak terkalahkan dan tembus ranking 100 FIFA. Miliano Jonathans menjadi salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, winger berusia 20 tahun tersebut bermain untuk FC Utrecht di Belanda dan telah tampil dalam 7 pertandingan sebagai pemain sayap kanan. Nama Miliano mulai mencuri perhatian sejak musim lalu ketika ia membela Vitesse. Saat itu, ia tampil gemilang dengan mencetak 11 gol dan menyumbang 4 assist dalam 18 pertandingan. Performa apiknya tersebut membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta muda potensial yang bisa memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, khususnya di lini serang. Dalam sebuah wawancara, Miliano mengungkapkan bahwa PSSI sudah melakukan komunikasi dengannya terkait kemungkinan membela skuad Garuda. Namun, untuk saat ini, ia masih ingin fokus bersama Utrecht,
mengingat dirinya baru bergabung dengan klub tersebut dan masih berusaha menembus persaingan di tim utama. Meski begitu, peluang untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka lebar bagi Miliano. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, dan dengan usianya yang masih muda, ia memiliki banyak waktu untuk terus berkembang. Namun, seperti kebanyakan pemain keturunan lainnya, ia juga masih memiliki ambisi untuk bisa memperkuat timnas Belanda, sehingga keputusannya masih dalam pertimbangan. Menariknya, Miliano juga mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama setelah kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kehadiran legenda sepak bola Belanda itu, bersama asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, membuat Miliano semakin memperhatikan perjalanan timnas Garuda. PSSI sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa salah satu tujuan mendatangkan Kluivert adalah untuk menarik pemain-pemain keturunan agar bersedia membela Indonesia. Selain Miliano, PSSI juga tengah mempersiapkan beberapa pemain keturunan lainnya untuk bergabung dengan timnas, seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Proses ini tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, mengingat ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, baik dari sisi administrasi maupun keputusan pribadi pemain itu sendiri. Meskipun belum memberikan jawaban pasti, Miliano tidak menutup kemungkinan untuk suatu hari nanti mengenakan seragam timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa saat ini ia masih dalam tahap mempertimbangkan semua opsi sebelum mengambil keputusan final. Dengan potensi yang dimilikinya, jika suatu saat memilih Indonesia, Miliano bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Oke teman-teman semua, kalau kita melihat dari panjangnya penjelasan berkaitan dengan kita harus keluar dari AFF dan pindah ke EAFF, sangat penting juga karena kalau di AFF itu kita hanya berniat untuk mengalahkan Thailand dan Vietnam. Nah itu saja. Nah kalau negara-negara lain, timnas yang lain, itu sudah jauh di bawah timnas Indonesia. Bahkan hari ini kita selalu menang dengan Thailand dan juga dengan Vietnam. Kalau di EAFF ini kan lebih berkelas lah, kita bisa ketemu Korea Selatan, bisa ketemu Makau, bisa ketemu Hong Kong, ya kan, bisa ketemu Korea Utara, ya bisa ketemu negara-negara yang kelasnya di atas mereka yang bermain di AFF. Nah, kalau melihat dari timnas Indonesia hari ini di kancah dunia sepak bola memang luar biasa. Kita U17 sudah masuk Piala Dunia, ya kan. Nah, timnas senior ini sebentar lagi kita akan melawan China di kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menang melawan China. Kita doakan sajalah, semoga PSSI, Pak Erick Thohir ambil sikap betul bahwa dari beberapa alasan yang menarik dan masuk akal kita benar-benar keluar dari AFF. Oke, itu saja sedikit sajian dari video yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.